morning. Nggak jalan ininya. Selamat pagi Thompson. Mau nanya apa kalian pagi ini? Selamat pagi Thompson. Morning dari London. Wah, pagi ya di London. Aku dikasih sarapan apa hari ini? Aduh, antara dua pilihan nih. Aku dikasih makan labu. Makasih. Bisa dokter. Minta air minum ya. Nonton Kak. Oh, udah tayang ya? Aku belum nonton malah. Udah tayang di Kamel ya. Pagi-pagi udah rapi, kerja ya. Kerja karena aku nggak ternak tuyul, jadi harus kerja. Riris Barreto, oh ya udah tayang ya. Aku mau nonton deh. Ya. Di YouTube-nya Melanie itu YouTube pertama, konten pertama aku mau diajak apa tuh namanya kalau kalian bilang home tour, mau diajak home tour ya. Nggak pernah terjadi selama ini orang-orang mau home tour di rumah aku, cuman Melanie yang berhasil ngajak aku home tour di rumah aku. Kalian nonton ya. Jadi jangan ngajak-ngajak home tour kah, udah ada di kontennya Melanie. Iya, dari dulu nunggu. Ya aku tuh nggak tahu apa yang mau aku pamerin di rumah aku kan gini-gini aja, nggak semua orang itu punya selera tempat tinggalnya kayak aku ya. Tapi ya kalau banyak yang suka, jadi inspirasi kalian semua bikin ya. Karena aku tuh suka rumah yang menyatu dengan alam. Hujan petir gimana rumahnya, nggak gimana-gimana. Duh, kalau dikasih breakfast sehat kenapa berat ya? Dikasih labu. Lenteng Agung, Nepos Lenteng Agung hadir. Ayo Nepos mana lagi yang udah hadir? Nepos mana yang udah hadir pagi-pagi nemenin aku? Yoke itu petang-tang petenteng. Aku jawab ya. Mungkin aku nggak ngelihatnya begitu sih. Semua orang kan berhak untuk membela dirinya ya. Semua orang itu berhak untuk membela dirinya. Ada yang orang kalau misalnya Nepos Medan, halo. Ada orang yang misalnya mimiknya itu seperti orang yang apa ya, orang yang kalau dilihat aja udah kasihan gitu. Kalau si Yoke ini kan dilihat aja karena dia 5 tahun ngebully aku, mungkin kalian ngelihatnya aja nyebelin aja gitu. Walaupun dia meminta maaf, tetap aja banyak yang nggak percaya gitu. Tapi anyways ya, aku tuh kemarin bersidang dengan Yoke, akhirnya aku bisa bertatapan muka nih sama orang yang ngebully aku dan anak-anakku selama 5 tahun ini. Tiap hari tanpa henti, akhirnya bisa melihat face to face. Kalau ngomongan udah pernah. Nenek Pansos kemarin dibahas terus sama majelis hakim. Siapa nenek Pansos? Aku bilang gini ya, ntar dulu karena nenek Pansos lewat, aku bilang gini. Jadi si Yoke itu menuduh kalau aku itu kenal sama nenek Pansos. Padahal kalian tahu nenek Pansos itu dulu adalah tim yang ngebully aku juga. Aku bilang sama majelis hakim, yang mulia, saya tidak mengenal nenek Pansos itu milik siapa. Tetapi setahu saya nenek Pansos itu dulu berkubu dengan saudara terdakwa. Ya dengerin nih nenek Pansos. Dulu setahu saya nenek Pansos ini berkubu dengan terdakwa untuk juga membuli saya. Tapi saya tidak tahu siapa dia. Tetapi akhir-akhir ini nenek Pansos itu sudah tidak membuli saya, bahkan sudah minta maaf. Saya bilang gitu, nih nenek Pansos ya. Tapi aku tuh lupa, kamu tuh minta maafnya di komen yang mana gitu. Kemarin diminta buktinya sama si Yoke ini, sama pengacaranya di mana ya.
boro-boro aku mau ngeliatin komenan satu-satu kamu minta maaf. Aku pernah baca deh kamu minta maaf gitu ya selama ini apalah gitu, kurang lebih begitu ya. Nah, bagaimana mungkin si Yoke ini katanya kan semua dia bilang kan, ya aku juga agak kecewanya ya Mas Yoke ini. Maksudnya kalau lu udah minta maaf, lu udah mengakui bahwa lu itu salah ya, lu itu salah, jangan punya pembelaan lagi yang nanti ke SSB, oh iya kirim ke aku ya. Nah, jangan membuat pembelaan lagi yang apapun pembelaan dia, mau aku misalnya menurut dia berbohong atau tidak, dia tahu yang dia lakukan ngebully aku itu tahu 5 tahun gitu loh. Tapi bagus ya yang tadinya yang tadinya aku tuh cuman pengen, kita itu sebetulnya si terdakwa ini sudah tahu ya. Dia bilang kan, pernah bilang sama aku dia hanya ingin melakukan pembelaannya. Betul, aku sepakat dengan itu karena dia berhak berusaha untuk membela diri, tapi dengan tidak seolah-olah kesaksian aku kemarin itu menurut dia banyak bohongnya. Yang bohong itu mana? Masalah hutang. Ya masalah hutang dia bisa upload. Yang lu upload itu juga bukan utang saya. Yang lu upload itu adalah utang suami saya. Itu 2023 yang rumahnya aja udah kejual. Sudah nggak ada lagi. Yang saya maksudkan, bawa ke depan biji mata saya ini mana orang yang saya tipu, mana yang saya punya hutang secara pribadi karena saya menipu. Bawa mana korbannya. Saya sampai kemarin tuh bilang sama Majelis Hakim yang mulia, sampai hari ini saya masih masih berlaku 1 miliar itu untuk membuktikan bahwa ada orang yang saya tipu dan saya hutangin secara pribadi ya, gitu. Ya berhak membela, cuman ya sangat disayangkan itu gitu, sangat disayangkan karena akhirnya tadinya aku tuh nggak mau ngeliatin bagaimana bulian dia terhadap saya, keluarga saya, usaha-usaha saya. Akhirnya saya liatin ke Majelis Hakim, jadi Majelis Hakim tuh kebuka pikirannya, oh berarti niatnya si Yoke ini untuk mengupload slik saya itu memang untuk mempermalukan saya gitu. Ya biarin aja dia mau hadirin saksi apapun, tidak ada korelasinya dengan apapun ya. Kemarin dia bilang saya mengenal nggak dengan si Dinar Candy. Ya saya tahu Dinar Candy pada saat dia telanjang di pinggir jalan gitu. Saat itulah saya kenal dia karena dia minta tolong waktu itu. Tapi kalau saya ditanya punya hutang nggak sama si Dinar Candy, suruh si Dinar Candy-nya ngomong. Utang apa saya sama dia? Segala orang-orang yang begituan dibawa-bawa gitu. Kan di dalam persidangan ini kan harus ada saksi dan bukti. Ya suruh datang aja tuh si Dinar Candy, suruh datang bersaksi buat dia, biar aku enak ngebabat dia. Ada alasan aku ngebabat dia, ada alasan kenapa dia selama ini minta tolong sama aku, dan aku tuh tidak pernah berurusan dengan yang namanya Dinar Candy, apalagi masalah uang, apalagi dituduh aku punya utang sama dia 5 miliar. Sinting. Nah, sekarang harus aku klarifikasi karena kemarin namanya dibawa-bawa, bacot si Dinar juga. Ya syukur sih di akhirnya dapat karma kan, jahat sih. Sekarang aku tuh harus ngebalas dengan gitu. Kalau dia bersekutu diam-diam ngegibahin aku di belakang, aku sekarang buka ke 479 orang ya. Nggak bisa dia nginjek-nginjek aku, memfitnah aku, memframing aku seolah-olah sampai ada ibu-ibu demo. Sinting. Salah kubu lu Dinar. Karena itu ditanyain sama buzzer lo lepas. Maksudnya apa? Ya pokoknya aku sama Yoke udah secara pribadi aku sudah memaafkan. Cuman ya biarkan ini kan menjadi pagi-pagi aku antara dua nih, kornet apa labu. Ya cocok emang dia. Tapi aku sekarang udah nggak bisa lagi membiarkan fitnah merajalela sama aku. Orang itu ngomong itu pakai bukti, bukan pakai bacot ya. RTGS itu benar nggak loh? Benar, itu RTGS bukan dari si Dinar Candy ya, dari partnernya mantannya itu yang minta tolong cariin lawyer
Paham? Nggak ada urusan si Dinar Candy itu ngurusin mantannya, dan itu pun aku hanya mengenalkan dan hanya memfasilitasi pembayaran jasa lawyer yang akhirnya dikembaliin ya. Nggak ada urusan seorang lawyer itu yang sudah sudah dikontrak, udah menandatangani kontrak, lalu dia berpindah lawyer, uang jasanya minta dibalikin. Nah, cuman terjadi sama si Dinar Candy tuh. Kalian harus tahu, aku tuh harusnya, dia tuh bersyukur ya, aku tuh mau ngomong sama temanku, karena itu melalui aku pembayarannya. Aku tuh sampai ngomong sama temanku, udahlah kasihan ini orang lagi susah, toh dia, temanku itu udah kerja 3 bulan ngurusin si Dinar Candy, mantannya ini sudah 3 bulan bekerja. Ujuk-ujuk aku diketawain lah sama temanku, kak mana ada kak, kita udah kerja 3 bulan kak, udah mengamankan ini itu, kapalnya mau dibakar, ini itu, mana ada kak, uang jasa harus dibalikin, sudahlah tolonglah lihat nama aku lah, kasihan dia lagi susah, kembaliin lah walaupun setengahnya gitu, kembaliin lah, dia kan nggak jadi nerusin jasa kamu. Itu aku sampai diketawain, sampai aku tuh malu sama temanku yang aku kenalin itu jadi timnya lawyernya si Apek. Sinting, kalian tuh harus tahu cerita aku tuh, nggak mau ya cerita apa yang sebenarnya itu terjadi. Makanya bentuknya itu ada di situ, pinjaman, karena si mantannya Dinar ini minjem sama si temennya itu, sama siapa tuh, sama ibu-ibu itu, minjem dananya dia, makanya beritanya pinjaman. Nah baru aku jelasin, nggak ada orang jasa lawyer itu dibalikin guys. Cuman karena mulut aku nggak enak, karena ini juga si Dinar waktu itu aku kenal ya, dan aku lihat dia memang udah susah sampai dia mau minjem uang aku, sampai bahkan aku yang minjemin dia uang. Nanti kalau perlu aku share buktinya, pakai duit aku pinjemin itu uang. Kesel gitu, karena ini dibawa-bawa, kemarin aku harus bersihin namanya. Nah, mungkin itu yang dijadiin juga si Yoke itu, seolah-olah dia memenangkan sayembara tanpa mengcross-check kebenarannya itu apa. Nah gila lah, emang gak tahu diri dia. Untung aku gak jahat ya. Kalau aku jahat tuh kayak dia, aku bongkar semuanya. Kenapa dia sampai begitu, kenapa dia terlibat hukum, harusnya dia kena tuh. Tunggu kalau dia bacot lagi, aku bongkar semua. Dan dokumen dia masih ada di tempat aku, bukan tempat aku, lawyer, belum diambil tuh. Kalau aku bales nih dengan perbuatan yang sama, kelar lu Dinar. Dan jahat jadi orang. Iya, dia mau honest atau tidak, minta maaf, yang penting kan dia sudah berusaha minta maaf ya. Udah, cuman kemarin itu karena dia bawa barang bukti, ya itu mungkin cara dia bela diri ya, banyak orang yang kesebut namanya. Bukannya kepancing. Bukannya kepancing, aku harus mengklarifikasi semua, kan aku misklarifikasi. Aku sekarang kapok guys, nolong-nolong manusia, banyak yang nggak tahu diri. Guys. Sekarang kalau ada orang curhat sama aku gini ah, gitu ya, oh kasihan, sabar ya. Sekarang kalau ada orang curhat aku gini ya, gini nih netizennya, mata aku mau begini, ingetin kalau aku lupa, gitu ya, kasihan, yang sabar ya sis. Gitu sekarang, trauma guys. Ya benar, mending nolong binatang, bener. Ya karena orang-orang yang nggak tahu diri itu, kalau sering kita tolongin menjadi kebiasaan, jadi seolah-olah kita wajib aja nolong dia, giliran kita nggak bisa nolong lagi jadi jahat. Gitu, jadi kalian hati-hati ya dalam menolong orang, jangan sampai bernasib kayak aku. Banyak orang yang aku tolongin, ketika dia nggak aku tolong lagi berubah menjadi monster.
Banyak tuh yang DM-DM-an sama si Yoke. Selena iya. Dokter Mufid itu bener kah? Bener apa pertanyaannya? Bener orang kaya? Bener. Bener orang yang berjuang buat istrinya? Bener. Bener orang baik buat keluarganya? Bener. Benernya bener apa? Nonton ya, nonton dong podcast sama Kak Mel itu first time home tour aku ya. Ya bener kan, yang ada manfaatin abis itu jadi monster kalau kita nggak mau nolong dia lagi. Pokoknya guys, hati-hati dalam menolong orang. Sekarang aku jadi pelajaran, sebelum menolong orang, aku ngaca dulu. Aku ngaca dulu. Dah, mendingan gak usah. Mereka nggak ditolong, kita juga nggak mati kok. Ingat sejahat itu dulu Eke ikut membuli Kavit tuh. Nih ya, aku pin dulu deh Nenek Pansos. Karena kemarin aku udah bilangin di depan majelis hakim yang mulia bahwa Nenek Pansos ini dulu adalah bagian orang yang ngebully aku juga, tapi sudah sadar dan sudah minta maaf. Sama si Yoke ditanya, seolah-olah kamu itu kamu itu bestie aku, orang kamu ngebully aku, gimana sih? Ya sekarang jadi bestie ya setelah minta maaf. Ya, yang katanya suruh laporin terdakwa yang support. Yang katanya suruh laporin terdakwa yang support. Nggak paham apa pertanyaannya. Terdakwa siapa nih? Kita lagi ngomongin si terdakwa Yoke Hargono. Terdakwa siapa? Jadi gitu netizen, kenapa si Yoke itu pembelaannya adalah satu mengenai si Dinar Candy itu tadi yang aku udah ngomongin, nggak ada urusan juga sama dia, aku tuh urusannya sama mantannya dan sama temennya ya. Dia yang datang ke aku, dia yang minta tolong, udah ditolongin kayak jaing, bikin fitnah, bikin gosip. Kalau dia ngomong sekali aja nih ya, apapun tentang urusan kemarin si Yoke, aku pastikan aku bongkar semuanya, biar dia tahu rasa, tahu diri. Kalau ditolong orang itu jangan kayak nolongin binatang aja, nggak gitu ya. Aku tuh masih jaga-jaga mulut aku nih. Baru lihat YouTube-mu, YouTube yang mana? Nenek Pansos, coba dong tolong jelasin ke netizen semua. Kemarin kan kamu disebut-sebut terus sama si Yoke, Nenek Pansos. Nenek Pansos, aku juga nggak tahu kenapa dia sebut kamu. Mungkin dia gemes sama kamu ya Nenek Pansos, karena kamu minta maaf sama aku atau gimana itu? Aku nggak tahu. Disebut terus sama lawyernya semua. Ditanyain Nenek Pansos, seolah-olah aku itu tahu Nenek Pansos itu siapa. Nggak tahu aku. Ini nih. Pansos dulu jadi pembuli aku, sekarang udah tobat, kembali ke jalan yang benar. Tapi aku sedih sih guys, kemarin saat sebelum sidang aku nanya sama anak aku, Naira boleh nggak mami lihat semua DM-an kamu sama si Yoke? Ternyata anak aku itu nge-DM dia tuh dari 2020. Dia begging, makanya tuh gemeter itu karena aku baru tahu DM-an dia sampai atas. Belum bisa ngendaliin emosi pada saat mulai sidang itu. Aku baru beres ngeprint DM-an dia sama si Yoke. Jadi aku ya crying ya, harusnya kan aku dari kemarin nanya ke dia, dia nggak ngasih gitu loh. Apa yang mau kalian tanyakan? Nontonlah podcastnya Melanie. Ibarat menolong anjing terjepit, udah mendapatkan orang yang ditolong tapi nggak tahu dan tahu terima kasih ya. Lebih. Udah sekarang aku trauma guys, aku nolong orang. Nggak mati juga nggak aku tolong kan.
Itu sekarang aku prinsipnya gitu. Kocan ternyata ada selalu di belakang aku. Ya iyalah, kalau dia nggak ada di belakang aku lempar telur deh. Mau tanya tentang Naira Residen, aku bukan Naira Residen nih. Bentar lagi jalan. Biang kerok dari semua siapa? Ya awalnya juga Yoke memang ngebully aku, tapi lately akhir-akhir ini banyak orang yang menyemangati, yang ngasih uang, yang panggil sayang di DM. Jijai. Kak Fit Buser pada bilang dokter habis 50 miliar karena nih ya, netizen ya. Kalian itu mau menggiring opini apapun tentang 50 miliar, 60 miliar. Kalau kalian pemakai TikTok dan ikutin komal-komal aku dengan teman-teman aku di TikTok, Dr. Mufid pernah naik. Dia bersumpah demi Allah, demi keluarganya, demi apapun ya. Tidak ada praktek-praktek penyuapan dan lain-lain, apalagi segede itu uangnya 50-60 miliar itu tidak ada. Dan tidak mungkin dan gak ada juga dia uang segitu netizen. Jangan tolol kalau bikin hoax. Bodoh. Dan ingat ya netizen, aku bersumpah juga ya, demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada aku tahu dan aku apalagi melihat itu wujud uang dan aku menerima uang sepeser pun dari Dr. Reza Gladys dan Mufid untuk urusan kasusnya. Ya, nggak semua orang itu hukum di Republik ini tidak semuanya oknum, paham kalian? Semoga sumpah aku dengan sumpah Dr. Mufid ini berbalik ke kalian semua yang menuduh aku dengan Dr. Mufid nggak bener. Nah, itu aja. Semoga kalian dilaknat 7 turunan karena kalian selalu memfitnah urusan. Ini bukan main-main soalnya, ini urusan harga diri orang yang sedang memperjuangkan keadilan. Dan kasihan sama penegak hukum, seolah-olah disogok ini itu sama Reza, Pak Hakim dan Bu Jaksa. Sinting kalian netizen beneran. Yang ngefitnah ya, bukan yang nepos. Yang nepos mah enggak. Yang nepos mah I love you. Kalian cobain ya, rebus telur terus dikasih kornet. Enak. Mari Katong Jambak jajan itu foto benar. Kalau nggak ada, kalau ini negara bukan negara hukum, aku juga mau melakukannya. Ntar dipotong-potong narasinya, biarin aja biar mereka ada kerjaan. SX itu siapa lagi yang dihasut sama aku? SX itu siapa? Semalam aku naik ke Komal sebentar, cuman karena aku tuh capek banget ya. Aku tuh mendingan capek kerja daripada capek pikiran kemarin itu. Pikiran terus kayak aku tuh males ngomong setelah aku sidang kemarin itu. Aku pengen nenangin diri, rebahan, nonton Netflix, aku mau melupakan gitu. Jadi semalam aku ada naik Komal sebentar, terus aku sholat isya, terus aku nggak terusin. Udah malas ngulang-ngulang gimana maksudnya giveaway itu. Ini jam berapa? Aku harus jalan, sambil jalan ya. Dewi, Sahrul udah siap? Ayo jalan.
tuh selalu suka bawain staff aku oleh-oleh nih, bawain ini. Teteh pergi ya. Kopi ini ya, itu dibawain. Itu rasanya manis nggak? Nggak tahu, cobain. Manis, wangi. Ya. Ada pastelnya kan? Ya, dia lagi gantiin kopi aku. Bosan dia. Taruh di atas ya. Udah. Oke. Bye, dadah. Tunggu ya netizen, nanti aku keserimpet. Nih. Perjalanan panjang menuju Garasi. Selamat pagi. Bro. Aku ambil mana? Ke Naira. Ma, aku udah dibawain 9, banyak banget. Taruh situ deh. Ada pertanyaan lagi nggak? Iya peringatin nanti, gak usah Kak gitu. Star ini hasutkan sama lo. Raihan, gua tanya XX itu siapa? Lu jangan singkatan, gua nggak paham ya. Sebelum gua blok, sebelum gua katain dongo, lu ngomong XX itu siapa? XX nggak punya gua temen namanya XX. Setan kali yang lu maksud. Kesel aku tuh sama orang kayak gitu-gitu itu. Siapa SX katanya? Siapa SX? Kalian netizen siapa orang yang dimaksud si netizen tadi? SX. Ternyata rumah nggak besar lah, cukup untuk aku. Mau kemana kerja? Semangat ya. Dokter O makin redup kliniknya sesuai amal perbuatan ya. Sesuai amal perbuatan klinik dia redup. Iya nggak pakai anting, lupa. Nggak tahu berapa lama. Iya si Raihan ini itu belum tentu dia tuh, aku tuh kesel banget ya sama netizen kalau bikin akun fake. Profil pic-nya itu orang berhijab. Dosa tahu kalian, bener lah dosa. Kalian taruh kayak profil pic-nya itu anjing liar gitu atau ular atau apa sesuai dengan karakter kalian. Nggak usah bawa-bawa muka orang yang berhijab dijadiin PP. Dosa. Udah mah kalian ngetik-ngetik dosa, udah pasang muka orang yang nggak tahu apa-apa dipikir orang jahat, dosa. Kenapa kalian nggak pasang aja anjing liar seperti kalian gitu? Iya nggak? Aku kesel kalau ada akun fake itu pakai perempuan-perempuan berhijab, guys. Iya semakin maju karena judulnya menyala. Maju, judulnya menyala, skincare-nya ambruk. Nyampah di sini, ngapain masuk-masuk ke live sini? Cuman buat semakin menyala, ya menyala lah, menyala dengan bisnis baru bisnis haram barunya. Apa tuh? Bisnis baru, udah gitu deh pokoknya. Nggak usah ngagung-agungkan penjahat-penjahat ya di
di sosmed aku. Kalau kalian mau ngefans, kalau kalian benci aku, mendingan kalian gak usah masuk ke sini karena akan aku maki. Ibu Bes. Iya, pokoknya aku akan habiskan tahun 2025 ini untuk nyikatin orang-orang yang gak baik. Ya, 2026 namaste, gak ada. Aku akan diam lagi 2026. Tapi kalau udah keterlaluan, yang lagi main pejabat-pejabatan, ya pejabat-pejabatan nggak dianggap. Kulihat Kavi tegas plus ngelah biar nggak stres kalian lihat aku ngoceh-ngoceh, biar nggak stres guys ngeliat aku ngoceh. Suamiku marah kalau nonton. Iya, siapa tuh kak yang punya bisnis judol makin menyala? Nggak usah tahu kalian. Ratu_sejagat 99, kamu juga sudah tahu, pasti sudah tahu ya, nggak usah belaga pilon nanya. Di sini tidak nerima orang-orang yang belaga bodoh ya. Di sini cuma dua diterima, orang yang bodoh beneran, aku bikin pinter, orang yang pinter untuk menginspirasi orang-orang bodoh. Nah, nggak ada orang yang munafik pura-pura nggak tahu, nggak ada di sini ya. Cocok jadi anggota dewan. Kalau aku jadi anggota dewan yang lain gerah sama aku. nggak akan bisa diterima aku, karena aku pasti hitam-hitam, putih-putih. Jadi aku tuh nggak cocok duduk di anggota dewan, karena pasti banyak yang kelojotan kalau aku di sana. Akun Estemut. Oh, akun Estemut. Denger ya. Pengen ngomong kasar. Emang aku ini tolol sebodoh dalam kau. Emang aku ini serendah dan senista dalam kau. Harus menerima orang-orang yang ngebelot ke aku. Aku tahu. Aku memang tahu semua itu manusia-manusia yang ada di belakang akun haters ya. Termasuk lu nih yang ketak-ketik nanyain STF itu. Emang siapa dia? Siapa dia? Hacker-hackeran yang kalian puja. Nggak main hari begini, hacker kampret. Iya tuh guys, jadi di sana itu ada orang-orang yang ngebully. Aku udah tahu muka-mukanya siapa aja, karena memang ada yang ngecepuin ke aku, ada yang ngasih tahu siapa itu akun ini pemiliknya akun. Tapi buat apa? Buat apa aku tahu? Alay semua yang dikasih tahu ke aku itu. Ya biarin aja. Nanti juga kalau dalangnya kena, kalian semua kena. Dalang udah ketar-ketir guys. Dalang udah ketar-ketir. Pakai singkatan, kirain siapa yang disingkat namanya. Kasian ya si kubu penghancur dunia skincare itu, saking udah nggak tahu mau ngapain. Yang direkrut itu bener-bener bukan lagi sampah organik, sampah busuk. Sampah kutu beneran. Aku harus ngomong begini biar kalian itu tahu aku tuh nggak bisa diam aja kalau digiring-giring opini ya. Biar kalian tahu aku pun bisa marah, aku bisa nangis, aku bisa baik. Nah, kalian mau yang mana? Tanggapan kak tentang kakak bayar buzzer. Gue bukannya bukan dalangnya CNM yang butuh buzzer untuk menggiringan opini. Akhirnya apa dia? Uang habis, dia tetap dikejar pasal 55. Kapok. Lah, aku itu tidak sereceh dan secemen itu guys dalam bermain detektifan. Aku dari umur 19 tahun udah jadi detektif. Jadi kalau lawan-lawan kalian ini yang receh-receh ini, sudahlah, meninggoy kalian semua. Aku tetap mendukung kebenaran ya. Gak bisa kebenaran itu dimanipulasi oleh penjahat-penjahat. Gak bisa. Mereka yang mencoba memarkusin masalah, mereka mencoba menuduh mentang-mentang uang mereka nggak laku ya, mentang-mentang uang mereka nggak laku untuk mengatur keadilan ini. Jadi mereka berpikir bahwa kubu pelapor ini yang begitu, padahal mah mereka
paham sekarang ya, kalau uang itu bukan segalanya, kebenaran adalah di atas segalanya. Gak ada itu orang-orang yang mungkin karena mereka itu menuduh begitu, mungkin uang dia nggak laku, uang tepekong sih yang dipakai. Coba uang halal. Coba uang halal, bukan uang dari hasil kejahatan, bukan uang dari menghancurkan bisnis orang lain. Coba begitu. Satu, uang kau uang haram. Kedua, uang kau kurang banyak. Ketiga, memang iya, nggak ada orang ini yang apa ya, nggak ada orang ini yang bisa menghalalkan segala cara. Dan banyak banget orang-orang ini yang punya hati nurani dan menegakkan kebenaran di atas segalanya ya, karena udah tahu korban-korban yang dilakukan oleh sindikat skincare ini ngeri. Kapok guys. Aku nggak akan berhenti untuk speak up dengan cara aku, dengan gaya aku, bahwa apa yang dilakukan oleh sindikat ini sangat terorganisir. Sangat terorganisir. Udah kesana kemari, nggak ada yang muaro. Jangan mentang-mentang kalian deket sama pejabat, jangan mentang-mentang kalian deket sama aparatur penegak hukum. Belum tentu mereka ngedenger, belum tentu mereka mau ngebela lu. Terbukti sekarang kan, kapok. Kancing baju ya, udahan dulu ya. Aku ini ribet nih sama baju aku. Aduh, kak ini tuh kalau dipakai duduk itu sesek, tapi kalau dipakai berdiri enak bajunya gitu. Terus nih kancingnya nggak buka. Licik banget sampai ngasut SX. Ketar-ketir ya si XX itu ngejual informasi ya. Si XX itu bukan kayak kau dakjal. Dia menyadari bahwa apa yang selama ini dia lakukan untuk ngebela kalian, segala suruh apa tuh namanya, periksa dong galeri handphonenya Kak Fitri. Bodoh. Lu minta tolong sama Meta dong kayak aku. Meta tolong balikin dong Instagram aku, kata dia. Kata Meta, ya nanti dilihat ya. Terus pikir-pikir aku punya Instagram baru lebih asik. Terus aku telepon lagi Meta nggak usah deh. Ya karena kan harus dibenerin tuh yang ngebuzzer aku tuh mesin semua. Tapi aku informasiin ya Meta, kalau di Indonesia ini bahwa ada bisnis buzzer, karena ada salah satu orang yang bangkrut. Bukan salah dua orang yang bangkrut menggunakan buzzer untuk memframing orang jadi jahat. Gitu. Terus kalau aku bilang aku ngomong sama Meta kelojotan, ya iyalah, tentu Meta nggak bisa bacot. Orang itu ada karyawan di sana, itu ada karyawan. Aduh, aku udah guys, perut aku kelihatan kemana-mana. Pokoknya mah omongan kau selalu ini kayaknya, kenapa lu udah gerah di penjara, udah gerah, enjoy ya. Viviana dakjal. Makanya kalau nggak mau dibui, yang bener hidupnya para terdakwa. Aku nggak tahu nih terdakwa yang mana. Aku tuh masih punya satu laporan lagi ya guys sama si Yoke. Ada Kak Ica juga lapor. Jadi dia tuh punya 2 laporan lagi. We'll see lah kalau dia masih berbuat onar, dan aku masih punya laporan aku di Amerika. Malu perutnya. Ya maaf tadi kelihatan. Udah netizen, aku mau ada laporan dulu. Sampai ketemu, sekian, terima kasih nemenin aku ke naik